Hai, balik lagi di channel gue. Tempat dimana kopi gak cuma buat diminum, tapi juga buat nemenin cerita-cerita yang kadang gak sempet diceritain. Duduk yang nyaman, tarik napas pelan, dan siap-siap dengerin kisah yang mungkin pernah juga kamu rasain. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita tambah semangat lagi untuk upload cerita menarik lainnya. Di sebuah gang sempit di daerah Bandung, ada dua pedagang seblak yang warungnya hanya berjarak 10 meter. Seblak Mang Dudung dan seblak Teh Rina. Dulunya Mang Dudung satu-satunya pedagang seblak di sana. Tapi sejak Teh Rina, seorang janda muda dan ramah, mulai buka warung, pelanggan Mang Dudung mulai pindah satu persatu. Teh Rina tak banyak bicara. Seblaknya memang enak. Kuahnya gurih pedas pas. Toppingnya melimpah. Dan harganya jujur beda dengan Mang Dudung yang sering ngasih topping pelit dan naikin harga diam-diam. Mang Dudung yang merasa usahanya mulai sepi, mulai gelisah. Tapi bukannya berbenah, ia malah memilih jalan culas. Awalnya halus, ia sebarkan gosip ke tetangga-tetangga bahwa Teh Rina pakai penglaris. Mang Dudung bilang bahwa seblaknya dicampur air rendaman kembang 7 rupa. Bahkan ada yang bilang pernah lihat Teh Rina ngobrol sendiri jam 2 malam di dapur. Tapi ternyata gosip itu nggak ngefek. Pelanggan tetap datang karena memang rasa seblaknya enak dan pelayanan Teh Rina selalu sopan dan ramah. Mang Dudung makin geram. Ia mulai main kotor. Suatu malam, ia menyuruh anak buahnya menabur bubuk cabai palsu di depan gerobak Teh Rina. Akibatnya, beberapa pelanggan besoknya diare dan nyalahin seblak Teh Rina. Teh Rina hampir menyerah, tapi bukannya marah-marah. Dia datang ke rumah pelanggan satu-satu, minta maaf, dan bahkan mengganti biaya berobat. Reaksinya yang tulus malah bikin banyak orang terharu. Puncaknya, salah satu warga yang diam-diam melihat Mang Dudung menabur cabai palsu malam-malam, merekam kejadian itu dan menyebarkannya di grup WhatsApp RW. Nama Mang Dudung hancur. Warungnya sepi. Warga mulai ogah jajan di tempatnya karena dianggap curang, dengki, dan gak sportif. Bahkan ada ibu-ibu yang bilang, mending sepi tapi jujur daripada ramai tapi culas. Mang Dudung akhirnya menutup warungnya. Beberapa bulan kemudian, ia terlihat membuka lapak baru di tempat lain. Kali ini jualan bakso bakar. Tidak jelas apakah dia berubah atau hanya pindah cari korban baru. Sementara Teh Rina, warungnya makin rame, tapi tetap sederhana. Ia pernah bilang, kalau rezeki memang buat kita, gak perlu sikut-sikutan. Yang penting jujur dan niat baik. Dan sejak saat itu, warga setempat punya pelajaran penting dalam dagang. Bukan cuma soal rasa, tapi soal hati juga. Setelah bangkrut dan namanya hancur, Mang Dudung menghilang beberapa minggu. Warga sempat senang karena suasana jadi lebih adem. Namun, pada suatu malam Jumat, tiba-tiba terdengar suara gerobak tua diseret melewati gang sempit itu. Rodanya berdecit keras dan baunya aneh, seperti seblak basi dicampur tanah kuburan. Warga yang melihatnya dari balik jendela kaget. Mang Dudung kembali, tapi ia tak lagi seperti dulu. Tubuhnya kurusan, matanya cekung, dan kulitnya pucat keabuan. Gerobaknya tak lagi dicat cerah, melainkan kusam, penuh karat, dan bertuliskan seblak rejeki malam dengan cat merah yang menetes seperti darah. Anehnya, setiap malam warung seblaknya ramai oleh orang-orang yang tidak dikenal warga. Mereka datang diam-diam, wajahnya pucat, bicaranya pelan, dan setelah makan, mereka langsung pergi tanpa suara. Bahkan ada yang jalan tanpa alas kaki, padahal jalanan penuh batu tajam. Warga mulai curiga
dan takut. Teh Rina pun merasakan perubahan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki di depan warungnya. Tapi saat dicek, tidak ada siapapun. Suara gerobak itu juga sering berhenti tepat di depan rumahnya, lalu hilang begitu saja. Suatu malam, seorang bocah SD bernama Rian yang biasa beli seblak ke Teh Rina malah keliru beli ke warung Mang Dudung. Esok paginya, ia ditemukan pingsan di depan rumah dengan mulut berbuih dan bau aneh keluar dari tubuhnya. Saat sadar, Rian hanya berkata, "Seblaknya banyak tangan di dalamnya, Bu." Warga panik. Akhirnya, Ustadz Dharma, tokoh kampung, mencoba mendekati Mang Dudung. Tapi saat ia ke sana, gerobak itu kosong. Tak ada Mang Dudung, tak ada siapapun. Hanya ada semangkuk seblak yang masih hangat di atas bangku dan sepucuk kertas yang berisi tulisan tangan. Aku cuma mau balik apa yang pernah dicuri dariku. Pelanggan, rezeki, nama baik. Tapi kalian malah lebih percaya kebaikan palsu. Kini aku dagang untuk yang bisa melihat. Jangan ganggu aku, malam adalah waktuku. Sejak malam itu, gerobak Mang Dudung tak pernah terlihat lagi. Tapi kadang, di malam-malam hujan, warga masih mendengar suara langkah aneh dan bau menyengat dari ujung gang. Konon, jika kamu melihat gerobak bertuliskan seblak rejeki, malam dan wajah, penjualnya tak terlihat, jangan pernah berhenti. Karena yang kamu makan mungkin bukan seblak biasa. Setelah insiden Rian, warga mulai menghindari jalan tempat Mang Dudung dulu biasa mangkal. Tapi rasa penasaran tetap membekas, terutama bagi Dani, remaja kelas 3 SMA yang doyan horor dan suka coba-coba hal aneh buat konten TikTok. Suatu malam, Dani nekat. Ia keluar diam-diam, membawa kamera HP-nya, menyusuri gang gelap dengan senter kecil. Pukul jam 1:34 dini hari, ia mulai merekam. Hujan rintik-rintik, kabut turun, lalu terdengar suara roda gerobak berdecit. Gerobak itu muncul tanpa pendorong, tanpa penjual, hanya bergoyang perlahan, seakan didorong oleh angin yang berat dan dingin. Di atasnya tertulis jelas dengan cat merah yang sudah mengelupas, seblak rejeki malam. Dani terpaku, tangannya gemetar memegang kamera, tapi ia tetap merekam. Sinyal langsung hilang begitu ia dekati gerobak itu. Dari dalam mengepul uap panas dan aromanya bukan seperti seblak biasa. Ada bau amis logam, seperti darah, bercampur kemenyan dan sesuatu yang membusuk. Pelan-pelan, mangkuk muncul sendiri dari balik tudung panci. Seblak lengkap, toppingnya menggunung. Ceker, batagor, makaroni, dan potongan daging yang aneh bentuknya, seperti jari, kecil, dan pucat. Dani menelan ludah. Lalu, tiba-tiba, Makan nak. sebuah suara serak terdengar dari belakang gerobak. Dani langsung mundur, menyorotkan senternya. Tidak ada siapa-siapa. Biar kau juga tahu, rasa dendam yang lama ku pendam. Mangkuk itu bergerak sendiri, perlahan melayang ke arah Dani. Dia ingin lari, tapi kakinya berat, seolah lantai berubah jadi lumpur. Tangannya gemetar, tak bisa menutup kamera. Dan saat dia hampir berteriak, tiba-tiba gerobak itu menghilang. Besok paginya, Dani ditemukan tergeletak di gang oleh warga. Ia masih hidup, tapi tubuhnya menggigil hebat. Mulutnya komet-kamit seperti mengigau, dan tangannya terus mencakar perutnya sendiri, seakan ada yang harus dikeluarkan. Saat dibawa ke puskesmas, Dani hanya mengatakan satu kalimat berulang-ulang. Toppingnya bukan dari dunia ini, mereka bukan manusia. Sejak itu, banyak yang bersumpah mendengar suara dentingan piring dan sendok dari ujung gang yang kosong. Dan siapapun yang nekat makan dari gerobak seblak rejeki malam, kabarnya satu bagian tubuh mereka akan menghilang dalam waktu 7 hari dan muncul di topping gerobak malam berikutnya. Beberapa minggu setelah Dani ditemukan
dalam kondisi terguncang. Warung teh Rina mulai sepi. Bukan karena rasanya berubah, tapi karena ketakutan mulai menguasai warga. Setiap mereka sedang makan seblak, mereka merasa seperti sedang dipantau. Suatu hari, seorang nenek datang ke warung teh Rina. Wajahnya asing, pakaiannya lusuh, rambutnya panjang, dan acak-acakan, seperti belum pernah disisir. Ia duduk di bangku depan dan berkata, Seblak satu, tapi tanpa topping manusia. Ya, Teh Rina langsung merinding. Nenek, maksudnya apa? Nenek itu menatap tajam. kamu harus selesaikan ini, Rina. Dulu kamu ambil sesuatu dari Mang Dudung. Tapi dia nggak cuma kehilangan pelanggan, dia kehilangan jiwa. Teh Rina terdiam. Ia tahu cepat atau lambat masa lalunya akan mengejarnya. Masa lalu yang terungkap. Dulu, sebelum jadi penjual seblak yang sukses, Teh Rina memang sempat berguru ke seorang dukun yang tinggal di pinggiran kota. Ia diajari meracik bumbu khusus, memakai daun yang hanya tumbuh di dekat makam tua. Tapi ia berhenti setelah tahu ada harga yang harus dibayar. Setiap mangkuk seblak yang laris, harus ada satu orang yang kehilangan rejeki. Dan tanpa ia sadari, target pertamanya adalah Mang Dudung. Teh Rina menghentikan ritual itu sejak lama. Ia bertobat. Ia mulai jujur dan menjual seblak dengan bahan biasa. Tapi dendam Mang Dudung yang tumbuh dari kesepian, rasa ditinggalkan, dan amarah sudah menjelma jadi makhluk yang bukan lagi manusia. Konfrontasi di dunia lain. Keesokan harinya, warung Teh Rina sudah tidak ada. Hanya meja kosong, tak ada seblak, tak ada wajan. Di atas bangku ada satu mangkuk seblak panas dengan topping sederhana dan rasa yang luar biasa sedih. Dan dari kejauhan, warga mendengar suara dua penjual bercakap pelan. Tambah ceker Rina. Iya, tapi jangan topping yang itu, terlalu pahit. So, itu dia tadi ceritanya. Kalau kamu pernah ngalamin hal yang mirip, share di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.